Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celica Grace Permata, saya berasal dari kelas 12 Selzen. Jadi saya akan membawakan cerita unik mengenai anime Bungo Stray Dogs. Nah, Bungo Stray Dogs ini merupakan sebuah karya manga dan anime yang unik karena mengangkat tokoh-tokoh penulis dunia nyata sebagai karakter fiksi dengan kekuatan supernatural. Dan manga ini tuh ditulis oleh Kafka Asagiri, digambar oleh Sango Harukawa, kemudian diadaptasi menjadi anime oleh Studio Bones pada tahun 2016 dengan arahan sutradara Takuya Igarashi serta penulisan naskah oleh Yoji Enokido. Nah, sejak kemunculannya, anime ini tuh hadir ada 5 musim dengan total tuh lebih dari 50 episode, ditayangkan bertahap dari tahun 2016 sampai tahun 2013. Secara garis besarnya itu, Bungo Stray Dogs tuh bercerita tentang Atsushi Nakajima, seorang pemuda yatim piatu yang diusir dari panti asuhan karena dianggap aneh. Ia kemudian bertemu dengan Osamu Dazai, seorang pria eksentrik yang ternyata anggota organisasi bernama Arm Detective Agency. Dan organisasi ini tuh bertugas menyelesaikan kasus-kasus bahaya yang tidak dapat ditangani oleh polisi. Atsushi sendiri tuh punya kekuatan misterius, berubah menjadi harimau putih saat kena sinar bulan. Makanya dia itu diusir dari panti asuhan karena kekuatannya ini. Sudah meresahkan warga karena merusak barang-barang warga. Bahkan kasusnya ini sudah kedengar sampai ke detektif agensi punya Dazai Osamu tadi. Dan Dazai waktu ketemu Atsushi ini kayak, wah gila, takdir nih kita langsung ketemu sama pelakunya. Tapi si Atsushi ini nggak tahu. Lalu pertemuan ini tuh jadi pintu masuk bagi Atsushi menuju ke dunia penuh konflik, masuk melawan Port Mafia dan kelompok-kelompok asing kayak Guild dari Amerika. Terus alur cerita terbagi jadi beberapa musim, ada 5 musim. Nah, musim pertama ini memperkenalkan dunia, karakter, dan pertentangan awal sama Port Mafia. Dan musim kedua itu memperluas konflik dengan hadirnya Guild dari Amerika yang aku bilang tadi, serta menyingkap masa lalu kelam Dazai Osamu. Nah, musim ketiganya itu menghadirkan kisah dark eranya Dazai waktu zaman-zaman Dazai sebelum ke Arm Detective Agency itu sebelumnya itu dia itu join ke itu Port Mafia. Nah, itu tuh masa-masa kelamnya dia, disebut dark eranya Dazai, serta pertarungan melawan kelompok-kelompok baru gitulah. Terus musim keempat sama musim kelima itu bawa cerita ke skala yang lebih besar lagi, di mana berbagai organisasi harus menghadapi ancaman global yang menguji kesetiaan dan ideologi masing-masing karakternya lah. Terus meski demikian, fokus tetap kembali pada perjalanan Atsushi yang berusaha menemukan jati dirinya dan tempatnya di dunia. Terus karakter utama dari karya ini tuh terletak pada konsep uniknya, kayak menghidupkan penulis-penulis besar kayak Osamu Dazai, terus Ryunosuke Akutagawa, Junya Nakahara, Sango juga ada. Terus pokoknya mereka tuh dibuat bentuk karakter fiksi dengan kekuatan istimewa, yang bikin kita tuh kayak keren banget. Pokoknya mereka tuh punya daya tariknya sendiri. Terus visual dan animasi hasil dari garapan Studio Bones ini juga kayak ganteng banget, menawan, apalagi waktu adegan pertarungan kayak cool banget. Itu benar-benar nggak yang aneh gitu loh, pertarungannya tuh kayak. Terus juga dinamika antara karakternya itu juga berhasil menambah daya tarik, kayak Dazai yang nyentrik dan penuh misteri misalnya. Jadi pusat perhatian tuh Dazai itu karena dia tuh emang sifatnya tuh ya sesuai tadi, nyentrik. Dia tuh kayak hobi bunuh diri. Tapi Bungo Stray Dogs ini nggak lepas dong dari kelemahan. Kayak musim pertamanya tuh terasa episodik dan lambat, sehingga beberapa penonton tuh kayak nganggap jalan ceritanya tuh kurang terikat kuat gitu loh, lambat banget. Selain itu terkadang perpaduan humor sama adegan seriusnya tuh kayak nggak seimbang, jadi tiba-tiba tuh lagi pertarungan masa langsung tiba-tiba bercanda,
waktu pertama baca tuh kayak nggak nyambung banget gitu, ganggu intensitas emosional lah. Karakter utamanya si Atsushi juga dinilai sebagai kurang menonjol dibanding karakter-karakter lain kayak Dazai atau Akutagawa. Malah lebih sering yang diceritain tuh kayak masa kelamnya Dazai sama masa kelam dari member-member yang tadi Port Mafia, Detective Agency. Jadi yang lebih diceritain tuh lebih ke mereka daripada Atsushi. Kayak Atsushi itu cuma tuh kayak hero-nya mereka gitu loh. Terus di sisi lain tuh alur cerita pada musim-musim selanjutnya tuh semakin kompleks dan banyak organisasi terlibat kayak yang aku bilang tadi, yang membuat sebagian penonton tuh kesulitan buat mengikuti perkembangan plot karena tiba-tiba yang awalnya lambat banget, akhir-akhirnya malah konfliknya tuh kayak boom langsung meledak. Nah, secara keseluruhan ini juga Bungo Stray Dogs tuh karya yang menghadirkan pengalaman berbeda dalam dunia anime yang menyatukan unsur sastra, aksi, dan misteri dalam satu sajian dengan animasi berkualitas tinggi. Kelebihan yang ditawarkan menjadikannya salah satu anime dengan basis penggemar yang kuat hingga kini, termasuk saya. Meskipun kelemahannya masih terasa pada alur dan pengembangan tokoh utama, bagi penikmat cerita penuh aksi dan ide unik, Bungo Stray Dogs ini tetap layak buat dinikmati dong, terutama karena membawa warna biru dan genre fantasi modern. Nah, cukup itu dari saya. Terima kasih.